kemarin emang seperti itu Pak. Kalau Banyuwangi memang kriminalnya banyak kan gitu. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi saya didatangi sama itu orang dua itu pakai ya mungkin pakai parang yang di motornya saya tahu. Terakhir waktu itu orang tabel orang tua itu jawabannya Mama tunggu Gusti Allah. Karena waktu itu penempatan di Aceh, di Ujung Pandang, luar Jawa lah. Bagi yang ingin kontestan calon Kades, ya, ini tolong siapkan diri sekarang. Salam Suara Malwapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suara Malwapati. Assalamualaikum Pak PI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah akhirnya Pak Nggih. Setelah dari bulan November ya. Dari bulan November. Kita jadwalkan. Nah, akhirnya pancingan bisa rawuh di menghadiri undangan kami di podcast Suara Malwapati. Dan memang sibuk terus Pak Nggih. Ya, alhamdulillah. Karena saya kalau mau cek story WA jenengan itu sibuk terus Pak. Yeah. Dan akhir-akhir ini itu Pak di Kebun Batur Kemarin saya dampingi Pak Babin Kamtibmas Babinsa Berbatur karena melopen pergantian dari Babinsa yang lama pensiun ganti yang baru. Karena secara histori dekat sama Berbatur dari Pak Kemendan memudahkan saya untuk membantu. Saya selama 3 hari mulai Jumat Sabtu Minggu ibaratnya kelesetan di kantor Bisa Berbatur sampai alhamdulillah selesai Pilkades kemarin. Ya, sampai Pilkades Terus yang menang siapa Pak kemarin Pilkades Berbatur? Abdullah Fatoni 02 itu yang menang. Ya lumayan. Yang dulu pernah nyalon itu Iya. Nah itulah dinamika politik. Dulu nggak jadi, sekarang jadi ya. Rezekinya sekarang berarti ya. Nah, berarti memang itu Pak Pak PI ini tidak cuman bertanggung jawab di Banyuwangi saja Secara struktural organisasi untuk yang namanya Babinsa, Bintara Bina Desa. Kalau ukurannya kelurahan berarti setingkat kota madya itu satu kelurahan ada 2 Babinsa. Tapi di kabupaten itu di satu desa ada 1 Babinsa. Itu udah dari pimpinan TNI Angkatan Darat seperti itu. Itu aturan seperti itu. Ya. Terus Pak PI di wilayah Banyuwangi. Saya di wilayah Banyuwangi, alhamdulillah ini putra daerah sendiri Pak ya. Ngabdi, apapun ya kita nikmati saja di sini. Memang wilayah Banyuwangi saja Pak atau juga dengan Kebun Batur atau? Saya untuk sementara ini wilayah Banyuwangi. Untuk wilayah Banyuwangi karena rekan kita kemarin juga kekurangan Babinsa ya ada yang pensiun. Saya sempat mengafir aja menutup saja. Tapi setelah ada yang definitif, saya sudah nggak damping sementara. Gitu. Nah ini Pak, saya pernah dengar istilah Babinsa, terus pernah juga mendengar istilah Babin Kamtibmas. Nah ini sebenarnya perbedaannya apa Pak? Ya, kalau Babinsa itu kan dari struktur organisasi Angkatan Darat. Angkatan Darat itu ada Kodam, ada Kodam, ada Korem, ada Kodim, ada Koramil. Nah kebetulan saya ini adalah garda terdepan Angkatan Darat paling bawah yaitu Babinsa yang tingkat desa. Singkatannya? Ya saya tingkat desa yaitu Koramil, Komandan Militer. Nah seperti itu. Kalau Babin Kamtibmas, itu dari kepolisian ya. Kepolisian itu ada dari Polda, Polres. Kalau dulu ada Polwil, Tabes dulu. Tapi setelah reformasi tahun 2008 itu Polwil Tabes udah nggak ada, sekarang dari Polda langsung Polres. Ya, itulah struktur organisasinya itu masing-masing satuan beda-beda, tapi tujuannya sama. Berarti Babinsa itu yang tentara gitu Pak? Ya, Babinsa itu adalah ujung tombak TNI. Kalau yang Babin Kamtibmas ujung tombak dari Polri. Ya saya bagian penyuluhan pertahanan keamanan, yang kalau Babin Kamtibmas adalah untuk kestabilan keamanan nasional kan, sama-sama tugasnya sama-sama. Kalau yang Babin Kamtibmas kan Pak. Ya, kalau memang mitra saya Pak Rahmat. Pak Rahmat dari Kangkung Iya, dari Kangkung. Nah ini
sejauh ini Pak, dari apa namanya, kan jenengan jadi Babinsa Banyumeneng kan apa namanya sudah cukup lama lah. Ini kira-kira keamanan Banyumeneng itu bagaimana Pak? Jenengan gambarkan. Alhamdulillah untuk setahun ini atau setahun kebelakang ini semakin membaik keamanan. Ya biasalah hari-hari kecil yang namanya penyakit tetap dimanapun ada. Yang namanya membersihkan penyakit itu nggak bisa, karena kita masih hidup kan gitu. Untuk keamanan saya bekerja sama Pak Rahmat Babin Kalimas. Setiap apapun kegiatan kita handle ya. Yeah. Saya terima kasih sebagai kebetulan saya warga Banyumeneng, diwongke lah istilahnya Pak. Setiap ada kegiatan apa, kemarin ini cerita waktu COVID-19 ini kita melanda, kita dilarang untuk mantenan atau menjalankan hajatan, itu pun banyak masyarakat yang konsultasi sama Pak Babinsa, Pak pripun seperti itu. Saya sebagai panjang tangan dari pemerintah ya menyampaikan apa itu yang namanya protokol COVID-19. Ya saya sampaikan. Edukasi sama masyarakat itu penting Pak, karena masyarakat tanpa edukasi dia akan nggak tahu. Dia edukasi yang salah juga akan keliru juga. Berarti nganu Pak, ya tertib deh Pak ini kemarin urusan seperti itu. Alhamdulillah untuk Banyumeneng ini saya cerita tingkat kesadarannya untuk apakah itu vaksinasi, apa itu bermasker. Saya mengucapkan banyak terima kasih semua stakeholder yang ada di Banyumeneng ini ikut serta membantu Pak, termasuk panjenengan, tim panjenengan yang kemarin itu sebelum Pak Mas Wildan juga ikut serta membantu dalam apa itu woro-woro di pasar juga ikut. Nah itulah bukti kita adalah satu untuk tujuan kemasyarakatan. Ya betul. Berarti cukup nganu lagi, cukup tertib ya, dan terbuktikan sekarang semakin membaik. Ya, membaik. Tapi kita harus tetap waspada karena kita nggak menakauti dan nggak usah takut. Tapi kita ikhtiar dan berusaha. Karena kita kan pemerintah. Kalau ikut pemerintah ya kita ikuti aturan pemerintah kan gitu. Ya. Dan memang itu Pak, nun sewu ini ya. Jadi kebetulan dulu ya, tapi udah 4 tahun 5 tahun yang lalu Pak, saya pernah ngomong ke apa namanya ke teman Semarang gitu. Dan ternyata memang image Banyumeneng itu tidak benar-benar positif banget Pak dulu. Tapi kalau saya rasa sekarang memang semakin kondusif Pak. Itu Pak, mang pripun Pak sebenarnya? Itu nggak usah Pak. Untuk kemarin emang seperti itu Pak. Kalau Banyumeneng memang kriminalnya banyak kan gitu. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi sejak alhamdulillah saya di sini sama Pak Rahmat 2017 ke sini, tingkat kriminalitas kenakalan sangat menurun sekali Pak. Alhamdulillah. Sangat menurun sekali karena terbukti apa? Saya sama Pak Rahmat Pak Babin itu selama ini nggak pernah dirusoi. Mas rusoi gini Pak. Kalau ada kejadian apapun pasti kan saya Pak Rahmat pasti diundang loh. Entah itu masalah sengketa tanah saya diundang waktu itu. Entah apa itu termasuk asusila atau apa ya pernah diundang. Pokoknya asik sekali saya selama jadi Babin di Banyumeneng menyelesaikan masalah. Tapi setelah ya tahun 2018 19 ke sini alhamdulillah semakin berhasil nggak ada. Itu wajar lah ada 1-2 yang itu yang namanya manusia, daerah kan ya itu mesti memang semakin kondusif Pak ya. Semakin kondusif. Dan ini tentunya tidak jauh dari apa namanya peran panjenengan. Ya saya bukan peran saya ini sama-sama Pak ya. Ini sama stakeholder kita guyub rukun Pak, dari pemerintah desa, dari ormas rekan kita, dari AMGI ya ini dari AMGI juga ikut membantu keamanan masyarakat. Kebetulan saya juga ikut membina di situ. Kita sama Linmas waktu awal-awal tahun 2000 Pak Lurah, Jabat Lurah itu kita galakkan patroli bersama sama Mas AMGI, sama Mas Linmas, sama Pak Babin, saya sama Pak Rahmat. Itulah bukti kita setujunya sama untuk ketertiban lingkungan masyarakat biar tetap tertib. Nah, betul. Sekarang ini kalau kita nggak gerak, kalau kita nggak peduli, siapa lagi kan gitu. Nah, ini apalagi saya terima kasih sama tim Karang Malwapati
saya lihat SDM-nya itu luar biasa Pak. Aku enak ning kene iki merinding Pak, diwawancarai Pak Kodas merinding. Nah, tapi gimana lagi, yang penting kita berjalan saja. Saya bicara sesuai tugas pokok fungsi saya. Gitu Pak. Nah, gitu, oke. Saya kalau ngomong terlalu muluk tadi Pak Pik gitu kan gitu. Nah, kan nggak tonton. Tapi pernah enggak Pak apa namanya nuwun sewu nggih menangani kasus yang atau mungkin masalah yang menurut panjenengan itu wah berat sekali gitu Pak. Atau memang sementara ini masih aman-aman saja atau pernah? Ya itu pernah Pak, masalah itu tapi ya nggak masalah, cuma itulah resiko dari jabatan saya Babin. Waktu itu ya menyelesaikan sengketa tanah di Karangkumpul waktu itu saya Pak Rahmat itu rebutan warisan sampai saat ini mungkin selesai belum itu yang saya Pak Lurah itu yang saya akhirnya. Saya didatangi sama itu, orang dua itu pakai, ya mungkin pakai parang di motornya saya tahu, tapi nggak saya bahas waktu itu. Dia datang ke rumah saya, muring-muring orang. Yang satu udah meninggal, ini nggak bisa orangnya. Yang datang, muring-muring, Pak maksudnya apa Pak? Tanahku sampai mengukur-ngukur. Tak jawab, jenengan tahu tugas saya mboten. Sam, bikin itu. Nah, itu kakak adik. Setelah saya jelaskan, dia dengan pemahaman saya, dengan panutan saya tak jelaskan detail bahwa Babin saya tugasnya ini, saya nggak backing sana, saya nggak backing sini, saya menengahi, dia menyium tangan saya seketika waktu itu. Karena apa? Berarti nggak tahu saya sebenarnya di situ sama Rahmat. Padahal dari pakai parang gitu ya, sampai akhirnya cium tangan. Itu pakai parang di motor, saya tahu pakai motor, itu berdua sama, tahu santai saya. Itulah namanya dinamika di masyarakat. Yeah. Itu istri saya sampai bilang, Pak Wi luar tak jawab. Iku lagi ngaret aku. Tapi niat baik saya. Pikir saya baik. Saya juga gak ada yang apa-apa. Saya dijalui tolong sama keluarganya itu, Pak. Besok ada pengurangan tanah, Pak. Tolong dibantu sama Pak Babin ganti Mas. Pak Rahmat tak bel. Oke di sana. Misalnya mah itu. Kakaknya enggak ada waktu itu diukur-ukur. Sampai habis kemarin dia datang ke rumah saya nggak terima. Kenapa melu-melu kan gitu. Nah itulah ya SDM tadi kembali ke SDM. Itulah yang saya kira itu paling asik waktu itu. Nyelesaikan masalah tanah, melu ngukur, tapi kita nggak tahu apa-apa. Itu kan ada tim kelurahan juga dari Karangkumpul, ada Pak Kadus juga kan. Tapi setelah itu nggak ada itu Pak, ancaman-ancaman sama keluarga mungkin nggak ada. Waktu itu masih Mbah Naim waktu itu, masih Mbah Naim. Terus lurahnya Lurah ini diselesaikan sama Lurah ini. Kalau saya kan intinya mediasi saja, gitu. Mediasi menyaksikan. Nah, setelah selesai, itu pun belum selesai. Selesainya sama Pak Lurah ini, sama Pak Muntaha. Itu asik kalian tanya saya selama 5 tahun di sini ya. Nah, itu banyak kenangan, banyak suka dukanya di sini. Jadi memang itu Pak ya kita kalau melihat peran tentara itu tidak bisa serta-merta di mana kerja ya, tapi tetap pengabdian Pak ya. Ya, tetap pengabdian. Dimanapun saya harus pengabdian. 24 jam ini pengabdian Pak. Walaupun saya dimanapun Pak, ngapunten. Di bila apapun saya siap. Karena saya jalan kemanapun pakai surat jalan kan gitu. Karena saya, apalagi saya Babinisasi nih. Begitu ada kejadian kok nggak ada saya, itu ada tanda tanya ada apa. Seandainya saya ada kepentingan apapun, saya izin sama Kemendan, sama Daramil. Dan saya izin mau kemana, atau ke Jogja atau kemana, mau ini atau apa, hilang. Itu untuk mensiasati nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan di sini kan saya sudah mungkin ada Babin lain untuk mengcover saya. Itu bukan saya seperti itu. Di desa lain mungkin Kangkung, mungkin Bun Batur ada kebakaran, mungkin katakan Bun Batur. Babinnya kan rumahnya jauh. Itu saya siap. Pak Pi tolong bantu ya. Kita saling membantu bekerjasama sama Pak Babin Kamtibmas. Jadi memang kalau mungkin kita juga pernah dengar Pak Nah, Romo Yai Munif begitu sangat mendukung TNI Polri kan karena itu karena memang ya TNI Polri tetap pengabdiannya ke negara memang luar biasa Pak ya sampai tingkat desa niki ya Romo Yai Munif pernah matur pernah dawuh nah iso TNI Polri rasah pensiun wis mati luar biasa ya, karena begitu etos kerjanya TNI Polri sama kita sama masyarakat memang luar biasa. Ini di luar Pak ya. Dengan ampun di luar oknum gitu. Ini kita satu kesatuan. TNI Polri alhamdulillah saat ini paling solid di negara ini. Betul. TNI Polri paling solid di negara ini.
ini jangan dipolitisasi. Nah, ini saya ngomong seperti ini memang tak sampaikan sama masyarakat, jangan dipolitisasi. Ini adalah harga mati. Karena aman dan tidaknya negara ini adalah di TNI Polri. Boleh percaya, boleh enggak. Karena kita dilindungi undang-undang dengan regulasi yang ada. Kan ngoten lagi. Jadi mungkin kan Pak. Dan gara-gara itu saya lihat panjenengan juga cukup caket sangat kali Romo Yai, Pak. Ya kalau dekatnya sih ya gimana ya? Dekatnya gimana? Ya alhamdulillah kita terkomunikasi sama beliau walaupun kita takdim sama beliau. Ya, kita derek ke beliau, maksudnya gondelan sama beliau lah. Atau mungkin kan Pak, nuwun sewu nih, ini kalau ada dan juga mungkin kerso di share nih. Kenapa beliau pernah punya pesan-pesan khusus enggak untuk panjenengan Pak? Atau pesannya banyak, tapi saya ngakai lahir sing nyimpen kan. Banyak, beliau pesan sama kita banyak. Salah satunya pesan beliau tetap jejak bela negara. Nah, itu yang saya ingat tetap jejak. Wis rasane oleh wis manganmu ya TNI. Kalau Jawane ya pokoke wis hikmah ning TNI sik kan. Iya, luar biasa ya. Nah, niku kula lah imut niku waktu kita sama-sama sama rekan Koramil di Gunggal Yai. Dia begitu bangganya sama kita. Kita dekat sama beliau bukan berarti terus kita apa enggak. Yang penting kita mau ikut saja. Ikut. Betul. Ya direk berkah lah wong. Nah, betul. Saya bukan apa pencitraan enggak. Doir batin PI adalah PI ya. Aku ora apa-apa, aku sapa-sapa ora. Aku ora beda apa-apa. Aku cuma kepengin kebetulan alhamdulillah. Ya, ini TNI, Pak. Lain yang lain. Maksudnya kalau PI nggak jadi tentara mungkin nggak sebegitunya kan dengan beliau. Nah ini saya syukur masuk loreng saya Angkatan Darat ini saya cintai ini ya. Nah ini saya dekat sama beliau karena TNI Angkatan Darat. Nah, teman-teman saya juga yang nggak tentara juga Pak, ya, begini seperti itu. Tapi saya di istilahnya Angkatan Darat Pak, karena TNI. Terus iya, aku ngarani aku rasa sopo-sopo orang iki. Karena emang itu adanya seperti itu. Nah, banyaklah pesan-pesan beliau yang inspirasi dalam hidupku. Nah, seperti itu. Nah itu, itu tadi gitu. Jadi kan memang penjaringan sudah memang harus sepertinya kan memang totalitas mengabdi karena TNI. Nah ini mungkin apa? Ini kan kebetulan ini forumnya Karang Taruna. Nah ini Pak, mungkin menurut panjenengan ini pemuda di Banyumeneng itu menurut pandangan jenengan totalitas mengabdinya itu seberapa Pak ini? Pak masih agak memprihatinkan, terlalu cuek atau mungkin? Ini kalau saya memantau dan melihat untuk pemuda Banyumeneng ini 50-50 Pak. 50-50 ya itulah wajar karena kita masih masa apa ya pancaroba atau masa peralihan. Masa sekarang masa digital Pak ya. Sekarang IT-nya juga mudah pintar-pintar semua. Jadinya kalau saya Pak ngapunten, kalau saya untuk belajar komputer saya ngeluh Pak. Kalau saya belajar ya baca wae tak kon kan tambah ngeluh kan itu karena masanya udah lain. Mungkin Pak Koda saya udah matur dari tadi toh. SDM-nya Karang Taruna Malapati luar biasa. Saya nyampe merinding di dalam karena aku ora iso ditakoki piye kan gitu. Nah, ternyata pertanyaannya normatif saja ya. Normatif jadi saya jawabnya juga normatif. Ini asal muncul ya. Oke, monggo. Pesannya rada ana ya. Berarti itu nggih. Apa namanya? Memang pemuda di sini ya memang itu Pak. Mungkin juga faktor apa Pak? Kan ada yang apatis yang ora peduli gitu nggih. Karena faktor pergaulan. Pergaulan. Jenengan tahu untuk warga kita yang ada yang perlu saya sebutkan yang kelompok A bergumulnya orang-orang itu mesti jadinya seperti itu. Kita nggak perlu bicara banyak, kita amati saja karena itu edukasi kita untuk anak-anak kita ya. Makanya kita lebih waspada hati-hati untuk didik anak kita yang sekarang SMP ini. Saya punya anak laki-laki juga merinding kalau lihat kondisi saat ini. Benak gumulane wis wong ora anu dadine ya wis ora. Nek sini ku A1 wis ora. Gumulane wong alim insyaallah ikut alim.
Niku jelas. Niku gak bisa dipungkiri Pak Lurah. Logikanya gitu. Sekarang anak-anak kita kelas 3 SMP waktu itu MTS udah mau tidak pidana. Itu waktu itu Pak ya. Sekarang ini udah berubah Pak. Betul. Sekarang ini udah berubah. Di waktu itu saya merasakan Pak dikandani waktu itu. Loh Pak kurang ngandani, kowe ngandani waktu itu. Saya pernah ngandani tetangga saya. Tapi Pak kurang ngandani kok. Kowe ngandani ya. Sebagai orang tua kan ya nggak enak kalau diikutan. Meta kamleng kan ya tidak mungkin, nanti kena pasal lagi. Kita susah Pak. Mau ngasih masukan dikira gurui. Intinya Pak, kerjasama semua elemen masyarakat, baik orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Kalau itu tanpa kerjasama, mustahil kita akan sukses. Saiki siswa yang sekolahan Pak, kalau di rumah udah tanggung jawab orang tua. Sekarang kalau zamannya saya kecil dulu Pak, zaman saya SD dulu, SMP dulu, beda sama sekarang. Sekarang dimarahi guru Pak ya, ini yang saya amati. Itu orang tuanya mau orang sekolahan ngamuk-ngamuk Pak, itu sekarang. Kalau dulu Pak, saya dipentung sama Pak Sarwidi guru SD kelas Pak. Saya dulu kan gendeng mas sekolahnya. Ini merendah ini, merendah. Nah, ini cerita aja. Saya baca sulit Pak. Dipukul pakai apa itu? Pakai apa itu lah? Oh Pak, sini. Pentung lah ya, pentung. Itu biasa saja. Biasa betul Pak, itu tidak ada masalah. Coba sekarang, langsung melapor polisi. Nah, bedanya mindsetnya sekarang di situ berubah. Nah dengan itu anak jadi manja. Tetap faktor orang tua jadi tetap penting. Ya, faktor orang tua. Ini kalau saya cerita sejarah saya masuk tentara, itu. Saya bingung lagi. Saya masuk tentara ini nggak punya apa-apa, Pak. Maksudnya apa? Zaman dulu tentara kudu duwe apa kuwi? Nggo sangu lah, nggo tiket. Saya nggak ada. Orang tua saya itu hanya rumah ditempati itu. Saya sekolah di pertama saya sekolah di Berarti tiket itu enggak ada. Lah kok bisa jadi ya? Nah, ini saya cerita ya, ini adalah kan mengembang gitu ya. Ini sejarah Pak Babi saya kenapa bisa di tentara. Ini untuk semua perlu diketahui, uang bukan segalanya ya. Ini pernah garis bawahi, ini uang bukan segalanya. Yang penting ada kemauan, ada niat, ada ikhtiar. Yang nama ibu saya jualan nasi waktu itu, saya mau daftar polisi waktu itu, dia bilang, "Mae ra duwe duit." Tetap saya daftar polisi waktu itu. Waktu itu saya nyampe Pantukir Pak, di Polda. Ya, yang namanya orang tua gak punya uang untuk sangrono rene, ya wis, aku pasrah. Kebetulan umur saya 21 lebih sedikit, tahun depan saya udah gak bisa dipegawi kan gitu. Oh iya. Aku orang duwe kan gitu. Tamtama tentara rone. Mau gak mau itu tak makan kan gitu kan. Padahal saya waktu itu tentara takut, wah pendidikannya beras ini. Waktu itu Pak. Tapi dengan prinsip saya, apa nih orang duwi, saya harus ngabdi sama negara, dan membebani orang tua saya. Saya ada tentara Pak. Alhamdulillah tahun Oktober tahun 2098 Pak, waktu Pak Harto lengser itu saya daftar. Jeblek saya masuk Pak. Itu dengan susah payah orang tua saya jualan nasi waktu itu. Alhamdulillah saya jadi di Gombong Pak, karena tam-tama waktu itu baru 1. Ini cerita gak apa-apa aja gak apa-apa. Nah, ini kan nasi cerita. Ya betul. Saya di Gombong, saya dapat Arhanud, Korp Arhanud. Saya pendidikan di Malang 3 bulan. Di Malang gitu? Ya, jauh Pak. Di Gombong 5 bulan saya Pak. Di Gombong 5 bulan di Bumen itu, Gombong 5 bulan. Setelah itu pun sanggulnya pun entah nggak tahu orang tua saya gimana itu kan tetap ada itu kan, ada uang saku kan ada harus ngasih. Orang tua saya gimana susahnya waktu itu. Tapi alhamdulillah waktu itu orang tua saya kasih rezeki lancar ya bisa. Lah saya habis pendidikan pembentukan pertama di Gombong, saya pindah ke Arhanud Malang. Aku ora duit Pak. Nah, iki Mak. Iki penempatan pripun, Mak? Mak jawabane gampang. Engko sing nggone iku Gusti Allah. Oh, gitu. Iya. Saya terharu waktu itu. Nggih. Saya terharu waktu itu waktu orang tabel orang tua itu jawabnya kamu kan di Gusti Allah.
Karena waktu itu penempatan di Aceh, di Ujung Pandang, luar Jawa lah. Orang tua juga punya Pak. Itu gue nang pikir sing akeh. Ada pelatih saya namanya Pak Wito itu mengarahkan saya. Penting kelas, itu di nang. Harus pelajar punya uang berapa? Nggak punya uang. Yos, yang penting saya tiap subuh itu nyemir sepatunya pelatih saya. Yang ngatok lah. Caranya ngape-ngape lah men. Caranya yang murah diri kan ya ngape-ngape enggak masalah. Ingat waktu itu Pak Wito. Nah itu nanti aku tak egoke Mas. Nanti tak egoke. Waktu itu penutupan saya nggak tahu dapat Semarang nggak tahu. Pengumuman nomor 1 nomor urut. Nama saya kan A kan paling atas. Yon harus 15 Prada sama Sapi. Gua saya sujud itu. Semarang Pak? Iya Pak, itu tahun 99 itu. Tapi alhamdulillah ya. Itu berarti artinya apa? Dua orang tua itu segala-galanya Pak. Ini saya buktikan sendiri. Dengan uang yang pas-pasan, walaupun ada waktu pas-pasan saya bisa jalan seperti. Alhamdulillah di orang tua setelah saya di Yunus 15 selama 11 tahun, saya pindah di Kodim Demak, itu juga enak juga. Prosesnya enak sekali. Terus saya pindah di Guntur, ini lu cerita-cerita, ada pilpres pertama Pak Jokowi di sini. Saya ikut AMGI, alhamdulillah berkait Romoyai. Saya ikut AMGI. Di situ ada pimpinan TNI, dari Kodam, dari Kodim, ada semua. Saya kan nggak di sini, saya masih Guntur. Saya ditanya sama Dandim waktu itu Pak, kalau nggak salah Pak Ari Arianto atau siapa Dandimnya waktu itu, Letkol Ari. Pak, saya waktu itu pakai AMGI. Saya nggak pakai TNI karena saya bukan aparat sini kan saya lah nanti. Saya menghadap beliau dan izin saya ambil Guntur. Loh, kok di sini? Saya ikut dari pemuda sini AMGI. Nah, waktu itu Pak Andara Memang waktu Pak Utomo masih disposisi waktu itu sama beliau. Akhirnya alhamdulillah tahun 2014 saya ditarik di sini. Ya alhamdulillah itulah berkah beliau yang cerita tadi loh. Berkahnya banyak kalau cerita sama beliau. Berarti memang kuncinya doa orang tua Pak. Yang kita kembali doa orang tua. Dua orang tua segala-galanya. Ini saya cerita nangis toh. Ini nyata. Berarti Pak, ini mungkin juga pembelajaran bagi anak-anak muda di Banyumeneng. Jadi ketika nuwun sewu dari mungkin kalau yang misal anak muda punya keterbatasan terutama di ekonomi itu jangan takut untuk mimpi yang tinggi berarti. Jangan takut untuk mimpi yang tinggi. Jangan takut untuk melangkah. Ini saya buktikan. Waktu itu kalau nggak punya katakan apalah itu mau makan tentara waktu itu berat Pak. Saya hanya 2 orang tua. Ini boleh berusaha, boleh enggak, jenengan boleh tanya keluarga saya. Mungkin hanya tempat yang ditempati orang tua saya tak gadekan lah. Itu saya gadekan 10 tahun. Itu boleh berusaha, boleh enggak. Tahun 298 tak gadekan, iya keluarga sendiri maksudnya. Tahun 2008 kemarin, 10 tahun baru tak kembalikan uang. Itu keluargaan. Itu Mbak Asti bakul nasi. Waktu itu orang tua saya itu. Jangan takut bayangan. Jadi pemuda itu jangan takut bayangan. Yang penting hadapi dulu. Jadi tetap pantang menyerah, semangat tinggi, terus doa orang tua yang penting Pak. Tapi kalau zaman saya tengah lamun, maksudnya kok apa mungkin jangan seperti itu. Kalau seperti itu nggak akan jalan kita. Nah, ini saya pesan sama muda. Kalau Anda punya cita-cita, jangan takut untuk melangkah. Karena takdir kita, ke depan kita menjadi apa kita nggak tahu. Tapi kalau niat kita, hati kita, takdir kita jadi mungkin kita jadi. Tapi kita kalau nggak ada niat, nggak ada cita-cita, misteri kita nggak jadi apa-apa. Ini itu saya pesan sama pemuda tadi. Nah, ini pesan sangat mahal sekali ini ya untuk teman-teman pemuda. Baik, kembali ke keamanan desa Pak. Ini kan kita ketahui ya tahun 2022 ini tahun politik di desa Banyumeneng ya. Karena konon nanti di tahun 2022 ini akan diadakan pemilihan kepala desa. Nah ini mungkin langkah-langkah antisipatif apa Pak yang akan dilakukan atau mungkin pesan-pesan ke warga supaya tetap kondusif ini di tahun politik ini. Kalau saya pribadi pesan sebagai Pak Babinsa Banyumeneng ini pada warga Banyumeneng, bagi yang ingin kontestan calon kades, tolong siapkan dari sekarang. Yang namanya siap itu siap lahir batin, terus tetap kita merangkul, maksudnya merangkul apakah itu untuk nanti lawan
apakah itu nanti kawan, kita rangkul sama-sama ya. Kalau teman kita agak tahu, kawan kita agak tahu saat ini, karena yang namanya kontestasi politik itu sangat dinamis, ya berubah-ubah. Tapi manakala nanti kita udah menjustifikasi, wah kayak nyalon saya nggak mau tanya, nanti itu bumerang bagi diri kita. Ya. Untuk itu saya pesan sama rekan-rekan yang mau jadi kontestan pilkades nanti, tetap jaga uhwah Islamiyah, uhwah Basyariah ya. Tetap kita jaga persatuan dan kesatuan, kita rangkul pemuda, kita rangkul tokoh masyarakat. Ya. Kita rangkul tokoh agama, jangan sampai langkah kita nanti dinilai sama masyarakat ya enggak. Yang penting pada prinsipnya Pak, kita tetap menjaga keamanan Banyumeneng, sekecil apapun ya. Yang namanya sekecil apapun ya dari kita ya, dari diri sendiri, dari tutur kata ya. Tutur kata kita, walaupun kita mau kontestan bisa menyejukkan sama masyarakat, mungkin masyarakat bisa setuju. Kalau kita udah niat untuk itu ya kita berbuat baiklah sama masyarakat. Kalau saya punya prinsip itu Pak. Kalau kita ngabdi di masyarakat itu sebenarnya tuh gampang kalau kita benar-benar ikhlas. Jamnya gimana? Kita jadi ketua RT itu sudah pengabdian loh. Gitu. Nah, kan kita nggak usah apa-apa, nggak usah. Yang penting pengabdian tuh banyak caranya. Ngoten. Oke. Nah, ya tadi Pak, tadi kan katanya harus siap-siap seperti itu Pak. Nah, ini misal jenengan, misal panjenengan kan jadi Babinsa Pak di Banyumeneng, warga Banyumeneng sendiri. Nah ini misal nanti diminta beberapa warga untuk ikut nyalon, nah ini juga siap-siap enggak Pak? Nah, bagi saya itu kan politis Pak ya. NKRI harga mati. TNI selama loreng masih di badan, saya pantang untuk melepas loreng ini karena ini ada kesetiaan. Akan tetapi Pak, yang namanya politik kita dinamis. Untuk saat ini saya belum berpikir nyampe ke sana. Yang penting saya berpikir dulu gimana saya tetap pengabdian sama masyarakat, saya tetap khidmat sama masyarakat, saya berbuat baik dulu sama masyarakat. Entah itu nanti jadi apa dan apa saya nggak tahu. Yang penting niat saya selama NKRI harga mati dan loreng masih di badanku, untuk saat ini saya belum berpikir nyampe ke sana. Saya nggak tahu last minute ini saya nggak tahu. Yang penting kan itu. Karena kalau saya ngomong seperti ini ya, siap mencalonkan nanti saya mengesampingkan tugas saya itu otomatis Pak. Karena apa? Setiap gerak saya, ayo arep nyalon yo sergap, ayo kan seperti itu. Untuk mengatasi seperti itu saya jawab no dulu. Yang penting saya pengabdian sama NKRI, sama TNI, sama masyarakat. Yang penting itu tak jaga benar-benar. Baik, berarti jelas untuk Pak Pi sampai saat ini akan mempertahankan itu ya, pengabdian ke NKRI, pengabdian ke masyarakat. Ya. Karena ini saya balik lagi Pak ya. Karena kita bukan mungkiri, karena kita juga manusia, bukan robot ya. Manusia juga punya hati, manakala nanti 5 menit atau 10 menit menentukan kita gak tahu Pak ya. Tapi untuk saat ini ya saya bicara saat ini loh Mas. Jadi seperti itu kan. Tapi garis besarnya saya tetap selama loreng masih di badan saya. Saya insya Allah akan khidmah di loreng saya dulu. Karena ini saya pengabdian itu sama. Karena kurang lebih saya masih berapa tahun lagi kan ya. Nang dunia dia mengkulah. Itu nanti. Tapi nggak tahu ya. Kita kembali lagi. Ini takdir kita nggak tahu. Kita ini menjalankan takdir Pak. Baik. Luar biasa sekali bincang-bincang dengan Pak Syafi'i, Bapak Babinsa Desa Banyumeneng. Banyak sekali ya pesan, banyak sekali pelajaran yang dapat kita dapatkan dari beliau. Baik, itu saja Pak PI. Terima kasih atas waktunya ini, luar biasa sekali. Semoga bisa ada momen lain bisa Malwapati luar biasa. Siap. Baik, itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara Malwapati. Salam suara Malwapati.